Hai, ini Android Lifecycle Podcast, gue Meita. Gua Jo, welcome to the show. Aku pengen denger pengalaman IJ nge-interview atau mungkin di-interview bahkan. Wah ya, kalau di interview kan harus di image. Ya sebenarnya, again ini juga aku speak from personal experience ya. Jadi waktu aku di interview di startup unicorn ini, I'm not the best engineer out there gitu. Bahkan I'm not the best engineer di tim aku waktu itu. Gitu. Tapi dengan kepercayaan diri aku dan at least gunain knowledge yang aku tahu untuk at least cari tahu gimana nge-solve satu masalah, itu juga jadi poin plus sih, jadi buat aku dulu gitu. Nah, untuk nge-interview orang itu juga beragam sih. Banyak orang yang engage dengan interviewernya, kayak kayak lebih ke approach interviewnya itu lebih ke santai aja gitu. Ada orang yang kelihatan nervous ketika di interview. Nah, biasanya sih bukan mau ngejudge atau gimana ya, fresh graduate itu kayak ngelihat orang yang interview itu kayak seakan kita dewa gitu, padahal kita juga manusia aja gitu. Jadi take it easy lah istilahnya. Ya. Ada kayak ini nggak, kayak tips nggak gitu untuk kayak hari di mana kamu interview tuh kamu harus ngapain gitu? Kayak apa gitu, hal kecil apa yang kamu harus lakuin gitu, misal. Harus zen ya. Jadi pikirannya itu ya, aduh ini personal quote sih, tapi boleh ya? Boleh lah. Boleh ya. Jadi jangan sampai kamu menjadi penghalang takdir kamu sendiri, istilahnya itu. Jadi whatever happens, biar orang lain yang ngejudge. Tapi jangan sampai kamu membuat judgement atas diri kamu sendiri. Aduh, aku nggak bisa nih jawab ini, jadi aku mending jangan jawab atau kayak gimana. Ya itu biarkan interviewernya yang ngejudge. Kalau misalnya kamu menjadi penghalang takdir kamu sendiri, ya itu udah satu step kehalang oleh kamu gitu. Padahal kan bisa aja orang lain beranggapan berbeda gitu. Kalau yang nanya kamu itu beranggapan berbeda dengan apa yang kamu pikirin. Benar. Even kayak pas kita lagi ngobrol begini aja tuh, perspektifnya aku sama perspektifnya kamu berbeda gitu kan. Paham. Nah itu kan tadi pengalaman aku nih. Mungkin Meita juga share dong pengalaman Meita gimana ketika di interview atau menginterview. Mungkin akhir-akhir ini aku lebih banyak di interview orang kali ya. Udah lupa aku caranya interview orang. Tipsnya sih mungkin ya sama kayak IJ, sama percaya diri juga. Terus fokusin diri buat interview itu aja hari itu. Terus bener-bener ya, kalau aku biasanya suka bikin notes dan nge-organize everything itu ditaruh di tulisan gitu. Jadi aku tahu apa yang mau aku ucapin. Jadi aku juga bisa lebih percaya diri nih sama knowledge yang aku punya gitu. Terus seperti biasa bangun tidur, minum air putih, terus mandi. Walaupun online meeting tetap harus mandi. Tapi kalau zaman sekarang kan kayak interview udah datang ke kantor ya. Nah itu pakai baju yang terbaik, terus yang paling rapi, yang bisa kamu serve buat interviewer gitu. Karena pada akhirnya dia adalah orang yang akan nilai kita gitu kan. Mungkin dari aku itu sih. Terus setelah semuanya selesai, ya kamu deserve buat take a break. Terus ya udah let it biarin aja mereka yang menilai gitu. Kalaupun semisal kamu nggak keterima, aku juga punya ini sih, punya tips kayak selalu tanya di akhir sama interviewer kamu kayak apa yang salah dari kamu atau apa yang kurang dari kamu supaya kamu bisa improve di next interview selanjutnya. Gitu sih kalau dari aku. Nah itu Evaluasi. Valuable insight banget sih. Yes. Karena kadang kita juga kalau nggak nanya kayak gitu, kayak kita ngerasa as a failure gitu. Apa sih sebenarnya yang salah? Jadi kayak setiap aspek interviewnya atau setiap aspek CV kamu, bahkan nanti kamu kayak questioning lagi, overthinking banget ya, overthinking. Kamu salah ya nanya atau jawabannya atau gimananya gitu. Itu valuable insight banget sih untuk nanya gitu. Iya. Terus yang tadi kamu sebutin tuh menurut aku benar banget ya, itu kayak mandi, minum air putih, harus semangat. Itu bagian dari psikologinya juga kali ya. Tadi kayak nge-build up your own confidence juga gitu kan.
Kalau kamu udah nyaman dengan badan kamu, dengan keadaan situasinya dan lain-lain, nah itu mungkin nanti juga otak kamu juga lebih lancar Ya, istilahnya. lebih lancar. Dan aku suka banget tadi mengenai tulisan gitu ya. Aku pengen ngelupin itu kayak kadang ketika kita bikin tulisan itu kita kayak kepikiran ide-ide lain juga kan. Iya. Gitu. Oh, misalnya kita mau kita mikirin nih satu pertanyaan terus kita tulis jawabannya. Nah, ketika kita tulis itu biasanya ada muncul ide-ide lain kayak nanti gimana ya kalau ditanya yang ini, nanti gimana ya kalau ditanya ini. Kita jadi kayak oh oke, mungkin itu bisa ditambahin juga. Terus misalnya mengenai satu topik nih, konflik in workplace gitu, terus kamu bisa bikin mind map-nya kayak nggak perlu tulisan secara paragraf, tapi kamu at least tahu poin-poin yang harus disampaikan itu apa gitu. Biar ketika jawab nggak kayak skrip, tapi lebih ke oh kamu udah tahu poin-poinnya apa gitu. Yes. Tapi aku belum pernah coba sih kalau misalnya kayak offline interview terus aku bawa catatan gitu. Itu aku belum pernah coba sih. Agak awkward kali ya. Agak awkward kalau bawa catatan dulu. Tapi kalau online interview ya itu salah satu tips yang oke juga gitu menurut aku. Betul. Jadi nggak scattered gitu kak. My brain is scattered. I cannot think anymore. Kebanyakan yang dipikirin padahal mah ya kita udah tahu juga Iya. kan kalau ditanya secara tongkrongan nih ditanya kayak gitu tahu gitu. Tapi kalau secara interview malah ngeblok gitu. Iya, tiba-tiba ngeblank apa nih jawabannya. Perasaan tahu, tapi kok bingung gitu. Kok nggak sesuai Iya. skrip, nggak gini gitu. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Tips supaya keterima di startup ya sekelas Tokopedia, Traveloka, Gojek. Gimana nih? Tipsnya itu punya bapak sebagai founder. Nepotisme. Begitu nggak gitu? Oke, enggak bercanda. Tipsnya biar keterima di startup unicorn, ya ini setahu aku aja ya. Mungkin masih banyak tips yang lebih bermanfaat atau lebih insightful dari di luar sana. Jangan Tapi gitu lah. ya. Oke, yang aku tahu sih tipsnya itu yang pasti perbanyak pengalaman atau bisa dibilang juga perbagus portofolionya gitu. Karena semakin banyak pengalaman kamu, semakin banyak juga kayak study case atau masalah-masalah yang bisa kamu jawab ketika interview gitu. Kayak biasanya kan misalnya perusahaan gede-gede gitu udah nemu banyak masalah banget gitu, kayak konflik lah atau deadline kah atau kayak gimana gitu. Dan semakin kamu mengasah diri kamu dengan banyak pengalaman itu jadi kamu bisa tahu juga gitu apa sih jawaban yang tepat ketika dihadapi dengan satu situasi kayak gitu. Atau bahkan apa sih teknologi yang tepat untuk diimplement ketika kamu ada requirement tertentu kayak gitu juga dari segi teknikalnya. Aku pengen kamu nanya. Aku nanya, oke. Menanggapi soal kayak portofolio, aku mungkin bisa kasih action item ya kali ya. Nah, action itemnya ini bisa bikin kayak about me page. About me page itu bisa di mana aja. Kayak misalnya salah satunya GitHub Pages. Nah, di About Me ini kamu bisa taruh tuh project-project yang pernah kamu bikin misalnya. Nah, project-projectnya ini nggak mesti yang kayak beneran project kuliah atau misalnya atau bahkan kayak project yang rahasia yang kamu kerjain di company kamu sekarang gitu ya. Kalau emang itu nggak boleh buat di state. Even kayak project-project kecil yang kamu bikin sendiri atau ya kamu bikin sendiri basically kayak proactively bikin atau waktu kamu ikutan bangkit misalnya atau ikut-ikutan ya yang semacamnya itu kamu boleh taruh juga tuh di situ. Nah, itu bisa jadi bahan juga tuh buat kamu mikir-mikir lagi, oh ternyata ada masalah-masalah yang barusan IJ mention juga. Masalah-masalah ini udah pernah aku hadapin sebelumnya gitu. Dan itu bisa kamu taruh di portofolio. Portofolionya itu sebisa mungkin selengkap mungkin, harus paling nggak kamu update lah beberapa waktu sekali gitu. Dan itu jadinya ya tim recruitment juga bisa ngelihat itu gitu. Aku pengen menanggapi itu. Betul banget. Nah, karena kadang kita juga sering lupa kan ya, apa yang kita udah kerjain tuh kayak project apa aja yang pernah dikerjain, kayak fitur apa aja yang pernah aku bikin ya, terus tech stack-nya waktu itu pakai apa ya. Jadi
kalau ada catatannya somewhere itu lebih bagus juga. Jadi kayak oh iya pernah pakai ini dengan ini gitu. Oh iya pernah main WebSocket, oh iya pernah main live data dan lain-lain kayak gitu. Ya, benar. Portofolionya dibagusin, terus punya keinginan buat bikin project-project sendiri, terus apa lagi nih, Jay? Nah, kalau kamu perhatiin kan kita berbicara pengalaman ini bukan berarti lama kerja ya. Ya. Tuh, maksudnya aku bilang perbanyak pengalaman. Nanti malah mikirnya oh berarti harus udah lama kerja di perusahaan lain dulu baru bisa masuk startup unicorn ya. Bukan begitu juga gitu. Tapi lebih ke tadi yang kita bahas selama ini kan kayak proyek-proyekan pribadi juga bisa masuk sebagai pengalaman kamu. Jadi jangan minder kalau misalnya belum pernah masih fresh graduate, apakah bisa apply ke startup unicorn? Ya tentu saja bisa. Tapi kalau kamu punya knowledge yang sudah memadai dan punya study case yang udah banyak kayak gitu. Jadi aku juga sering interview orang fresh graduate, tapi dia udah punya banyak proyekan, jadi dia udah tahu nih bagaimana cara mengapply teknologi tertentu di kasus tertentu kayak gitu. Jadi walaupun kamu masih kuliah, proyekan itu adalah hal yang bagus untuk kamu ngasah pengalaman kamu sendiri. Yes. Kayak gitu sih. Aku mungkin mau emphasize kayak tadi ya, kayak kalau misalnya kayak kamu bingung nih mau bikin project apa gitu, kamu bisa tanya sama dosen kamu, atau kamu proactively ajak teman-teman kamu di kampus. Terus kan sekarang juga udah banyak nih komunitas-komunitas tech gitu kan, komunitas-komunitas developer, atau misalnya ya kamu join komunitas apapun lah supaya bikin diri kamu tuh ke expose gitu sama dunia luar dan bikin koneksi juga ya Jay, supaya memperbagus portofolio kamu juga dan perbanyak pengalaman kamu juga. Kalau misalnya di kampus, aku kira kayak kamu bisa approach BEM fakultasnya atau BEM univnya kayak lagi ada program apa nih gitu, maksudnya lagi ada proyek apa nih di BEM-nya gitu. Oh ini bisa di solve pakai aplikasi nggak gitu, kayak gitu juga kan bisa jadi kamu nawarin sekaligus nge-build portfolio kamu juga kayak gitu. Yes. Nah selain itu juga benar kita harus perluas networking kita gitu. Karena networking kita in the end bisa jadi jembatan kita untuk masuk ke perusahaan tertentu gitu. Kalau misalnya kita udah ada yang vouch for us gitu, nanti biasanya lebih bagus lagi chance kita untuk masuk ke perusahaannya gitu. Kayak aku kenal orang, misalnya nih si teman kamu udah kerja di startupnya gitu, terus teman kamu nanti bilang sama peersnya kayak aku udah pernah kerja sama orang ini dan dia emang bagus kok gitu, orangnya rajin, taat menabung, sering beribadah kayak gitu. Gak pernah nyuri gitu kan. Lebih ke orangnya kayak banyak pengalamannya, track-tracknya luas juga kayak gitu, knowledge-nya luas juga, deep juga kayak gitu. Itu kan jadi poin plus juga buat kamu. Benar. Kayak selain itu yang tadi kita bilang, silakan lanjut. Enggak, aku cuma bilang kayak berusaha untuk lebih proaktif, karena proaktif itu berguna nggak cuman nanti pas kamu di kampus, terus pas kamu mau mencoba nyari kerja, bahkan di tempat kerja pun proaktif itu sesuatu yang harus kamu punya gitu dari awal. Kan kamu juga kayak pasti pengen climbing the corporate ladder ya. Proaktif bisa jadi salah satunya gitu. Nah, itu berarti bisa jadi topik podcast Meta buat kedepannya nih. Habis lolos interview, kehidupan tidak berakhir di situ teman-teman. How to climb the corporate ladder. Kamu harus perform baik, dapat promotion. Nah, gimana tuh topiknya ke depannya? Gimana cara dapat promotion di perusahaan-perusahaan? Invite siapa nih? IJ lagi kali ya? Jangan. Yang lain. Boleh. Kalau yang lain nggak ada yang mau, boleh aku. Oh gitu sih. Satu tips lagi deh aku mau kasih tahu, mungkin kembangin online presence juga ya. Kayak mungkin kamu pernah bikin satu project, pernah bikin nge-solve satu masalah, atau bahkan kayak nge-solve gimana sih cara nge-install Android Studio tapi pakai command line doang gitu. Itu bisa juga dibikin blognya, mediumnya, atau apanya lah gitu. Benar. Biar nanti recruiternya juga lebih merasa tertarik untuk nge-hire kamu gitu, kalau ada online presence-nya.
Betul, betul. Online presence ini nggak cuman LinkedIn profile teman-teman ya, Medium juga oke, GitHub juga oke, apapun lah yang hubungannya sama pertek-tekan duniawi lah. Kayak misalnya kayak kamu punya akun Stack Overflow yang poinnya banyak banget, nah itu udah pasti itu. Kita udah tidak akan mempertanyakan hal-hal yang receh-receh lagi. Kita akan nanyain kamu jawab apa di Stack Overflow. Kalau kamu jadi user number one Stack Overflow di Indonesia sih kayak interviewnya mungkin kayak 5 menit doang, kayak 4 menit doang kali ya. Iya. Oh iya, welcome. Welcome aboard. Apa kabar? Baik, kalau kamu diterima. Nggak pakai lama lagi. Betul. Oke. Menurut aku udah banyak banget nih tips buat hari ini, dan aku yakin ini valuable insight buat teman-teman. Aku makasih banyak IJ hari ini mau nemenin aku di podcast. Sayangnya Jo nggak bisa hadir dulu di podcast ini. Jadi kita lihat ya, semoga next podcast aku bisa undang IJ lagi dan bertiga mungkin kita nanti sama Jo. Thank you Meta, thank you Jojo udah mengundang aku di podcast ini. Ini juga pengalaman buat aku. Apa ini maksudnya? Kok ada? Otomatis loh, saya nggak ngapa-ngapain loh. Aku takut sih. Jangan-jangan someone's watching. Kayak gini nggak salah. Oh gitu. Cool. Otomatis ya. Makasih Jo, makasih Meta udah ingat aku di podcast ini. Ya ini juga pengalaman aku lah, kayak refreshing lagi nih nulis-nulis aku mengenai interview. Oke deh kalau gitu. Kita nanti ngobrol lagi lebih banyak. Thank you semua udah denger podcast ini. See you.